mendukung pemerintah, tapi ada catatan-catatan yang tercecer yang harus kita beri masukan karena itu membahayakan menurut kita. Yang lalu kita bicara soal amnesti yang diberikan kepada Hasto, yang dikomentari banyak pihak itu menjadi kontraproduktif dan sangat menyakitkan beberapa pihak di akar rumput kita gitu, karena begitu luar biasanya mereka menyerang kabinet sebelumnya, menyerang Pak Jokowi dan sebagainya. Itu sudah lewat. Tadi pagi saya juga melihat ada pidato-pidato Pak Prabowo tentang pertumbuhan ekonomi, menurunnya kemiskinan, menurunnya pengangguran. Ini sebenarnya yang saya takutkan karena ini kabinet Pak Prabowo adalah kabinet politik. Jadi ini bukan Kopassus gitu. Kalau Bapak dulu di militer, mungkin mereka tidak berani berbohong karena begitu ketahuan Bapak akan taboi mereka. Tapi sekarang anak buah Bapak yang 48 plus BUMN dan sebagainya itu orang politik yang tidak punya rasa malu dan mereka akan berbohong setiap saat untuk menyelamatkan batang hidungnya saja gitu. Nah, itu pengangguran yang mana yang turun? Kemiskinan yang mana yang turun begitu kan? Kenaikan ekonomi di kuartal 2 yang 5,12 dari 4,48 itu, yang naik itu di mana? Sudah banyak analisa, Pak. Itu naik bisa saja dari segi pertambangan, dari ekspor dan sebagainya. Tapi dalam kenyataannya, di bawah ini ya masih juga sakit gitu. Kita nih di akar rumput kita tahu bagaimana daya belinya berkurang, jualan berkurang dan sebagainya. Jadi Bapak harus klaster juga, itu tidak bisa digeneralir seperti itu. Nah, ini bahayanya apa? Kalau terus Bapak pidato seperti ini, seperti saya katakan, itu akan diketawain orang terus-menerus, pasti. Eh, apa? Sekarang ini begitu banyak makian kepada Bapak sudah beredar di mana-mana. Ini sebenarnya sangat kita khawatirkan gitu. Bapak tahu, 3 hari yang lalu saya bicara tentang amnesti Hasto. Di satu TikTok saya saja sampai hari ini pagi tadi sudah 500 ribuan yang mengomentari itu. 90% itu betul-betul sudah lari dari Pak Prabowo yang diharapkan dulu begitu tegar, begitu bisa meneruskan program Pak Jokowi. Mereka sudah hopeless semua sekarang. Sudah tidak ada harapan, mereka bilang begitu. Makanya mereka sudah ngelirik PSI dan sebagainya. Karena itu dianggap sebagai wadah yang di dalamnya ada Pak Jokowi dan Gibran. Jadi image dari Pak Jokowi itu begitu masih menguat, Pak. Bapak jangan coba-coba bergeser ke sana sini main ludrukan kayak gitu kepada PDIP dan sebagainya. Ini sangat menyakitkan dan membahayakan Bapak. Ini masukan untuk Bapak, ya. Nah, yang lain-lain saya pikir rekan-rekan kaula muda, anak-anak muda kita, saya kasih sebuah analogi yang harus kalian simpan bahwa Indonesia ini dipimpin oleh 7 presiden yang sudah lalu dan sekarang memasuki presiden ke-8. 7 itu 42 tahun diperintah oleh militer. Kita bukan bicara soal dikotomi militer dan sipil, bukan itu maksudnya. Tapi keberhasilannya itu yang harus kita lihat. Itu gaya kepemimpinan yang top down kalau militer. Kalau Pak Jokowi itu masih semi top down, tapi dia ada bottom up. Jadi artinya mendengar apapun yang ada dari masyarakat, dia dengar, dia analisa, baru nanti dia mengambil keputusan, gitu kan. Memutuskan BBM Papua sama dengan Jawa itu bukan pekerjaan mudah. Memeratakan pembangunan, membuat jalan bypass tol di Papua itu bukan sembarangan gitu. Jadi mereka itu melihat Pak Jokowi begitu bijaksananya. Nah, tapi kalau top down terus cuma ngebrak meja, pidato keras-keras seperti Pak Prabowo sekarang itu, bicara soal pemberantasan korupsi dan sebagainya. Undang-undang perampasan aset aja Bapak nggak selesaikan sampai sekarang, udah 10 bulan, itu kan menjadi catatan. Nah, balik lagi kepada gaya kepemimpinan. Di sipil, kita itu ada Habibie, ada Gus Dur, ada Mega, dan Pak Jokowi. Tapi dari 4 ini, Gus Dur dan Habibie itu cuma masa transisi, tidak bisa berbuat apa-apa, karena waktunya cuma 3,5 tahun. Megawati 3 tahun, ini sebenarnya yang saya bilang itu paling celaka.
Karena di dalam waktu yang singkat itu aset negara yang dijualin sama Bu Megawati. Sementara di zaman Pak Jokowi lah pembangunan itu begitu luar biasanya. Jadi kalau kemarin ada orang bilang, oh utangnya tambah banyak 7.000 triliun segala macam. Jangan asal jeplak aja sampean gitu. Jadi dianalisa dulu. 8.000 triliun itu 3.000 triliunnya sudah bayar utang. Utangnya yang ditinggal SBY. Ya kan? Pembangunannya 4.200 triliun. Masa nggak ingat membangun tol 2.700 kilometer umpamanya, terus bangun jalan desa 395.000 kilometer, apalagi yang lain-lain, bendungan 60, bandara 27, belum lagi biaya untuk COVID 1.200 triliun, belum lagi biaya untuk membeli saham Freeport 62 triliun, dan banyak lagi. Nah sebenarnya di kepemimpinan Pak Jokowi, kalau dihitung antara bayar utang pembangunan dan hutang terakhir yang ditinggalkan, itu surplus. Duitnya dari mana? Ya dari pajak, dari mana-mana yang dia dapatkan itu. Bayangin Pak Jokowi 10 tahun itu efektifnya cuma 7 tahun. 6 tahun malah, yang setahun pertama dia menata apa yang sedang ada, dan itu mau diteruskan, mau dirubah, dan sebagainya. Sisanya 3 tahun hampir kita kena COVID. Jadi itu luar biasa. Nah kembali lagi kepada Pak Prabowo. Kalau dari harapan awal kita digiring Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, termasuk saya, itu adalah harapannya menjadi penerus repondasi yang sudah dibuat Pak Jokowi. Ingat ya, repondasi. Jadi direpondasi Indonesia oleh Pak Jokowi. Ini yang harus diteruskan. Karena hilirisasi dan sebagainya itu adalah harapan kita ke depan. Selama ini sumber daya alam kita dijual dalam bentuk raw material, dalam bentuk bahan baku. Itu yang dinikmati oleh sejak zaman Belanda sampai kepada akhir kepemimpinan Pak SBY. Pak Jokowi lah yang membuat hilirisasi itu. Masih ingat kan, dulu kita jual raw material nikel saja, raw-nya saja, itu 1 tahun cuma sekitar 6 miliar dolar. Setelah hilirisasi menjadi 530 miliar dolar. Ada alih teknologi, ada segala macam. Kesempurnaannya sudah pasti tidak. Pasti ada kurang sana-sini. Tapi growth-nya secara value, secara nilai, itu begitu tingginya. Nah ini kalau sekarang Pak Prabowo diolok-olok, oh ambalat loh, yang sudah jelas-jelas kita punya. Diserang Malaysia seperti itu aja sama Anwar Ibrahim, terus mau mengajak kerjasama. Ini ada istilah bagus dari kawan-kawan. Ini ibarat rumah kita dimasukin maling, terus malingnya diajak makan bersama. Ini sindiran yang cukup telak sebenarnya buat Pak Prabowo. Nah, buat kita, style, gaya, dan sebagainya itu memang mempengaruhi. Jadi dua pemimpin kita sekarang ini adalah latar belakangnya anak-anak orang kaya. Megawati itu anak presiden. Jadi dia tidak tahu bau lumpur sebenarnya. Jadi kalau dia bilang partai wong cilik itu cuma jargon saja gitu kan. Kedua Pak Prabowo. Pak Prabowo ini adalah anaknya Pak Sumitro. Jadi lahir sebagai anak menteri. Besar di luar negeri. Pulang jadi tentara, jadi mantunya Soeharto. Jadi ini pun gayanya pasti top down. Jadi Pak Prabowo sendiri pun mana tahu dia cipluan, mana tahu dia gambutan, mana tahu dia bau singkong. Apa yang tahu Pak Prabowo Syuatana? Tanya. Nah ini kalau sekarang dia cuma mendengar laporan-laporan anak buahnya yang berpolitik itu Pak Prabowo, mereka ketemu coro saja dibilang merpati. Ketemu kancil dibilang sapi. Nah ini Bapak sudah mulai kena sekarang. Jadi Bapak tidak boleh cuma percaya begitu saja sama mereka. Terus Bapak bangga, kita kerja 10 bulan dengan karya yang luar biasa. Aduh, pride lah Pak. Kita yang ngerasakan di bawah ini sakit Pak. Jangan saya ini keliling. Saya keliling, saya ketemu orang. Kemarin saya diskusi dengan petani di Pati. Ya, apa yang mereka lakukan? Itu panen padi. Kalau nggak kena wereng, ya itu udah syukur katanya. Jadi kalau kena wereng pasti berutang. Bapak tahu rata-rata kepemilikan kita, lahan kita di petani Indonesia 2,200 meter persegi. Rata-rata yaitu 97%
petani kita memiliki kayak gitu. Yang memiliki 1 hektar ke atas cuma 3%. Jadi kalau dibilang surplus segala macam itu petani tetap aja sakit. Karena kalau dia panen 3 bulan sekali dengan 5,2 ton per hektar itu sama dengan berapa itu dibagi 5 berarti kan? Berarti dia dua cuma dapat dibagi 5 cuma dapat 1,5 ton mungkin nggak sampai. Jadi duitnya itu Pak, saya hitung-hitung sebulan 1,7 juta. Jadi itu makanya kita dikatakan PBB garis kemiskinannya itu mesti 63% atau 68%. Nah itu posisi, kondisi yang ada di lapangan. Jadi Bapak tidak bisa asal pidato saja, dengar dapat kertas dari anak buahnya, Marwara Sirait dan sebagainya. Kemarin saya lihat podcastnya, kalau nanti memilih antara Pak Prabowo dengan Jokowi, ya milih Pak Prabowo. Oh iya dia penjilat. Pasti. Begitu masuk ke kabinet aja gambarnya Gibran, dia nggak mau tampilkan gitu. Nah, sekarang kalau saya kasih masukan yang lain, saya baru baca lagi. Presiden Senegal yang baru dilantik 23 April tahun 2023. Itu dia mengatakan, tidak perlu foto saya dipajang di kantor Anda. Ganti foto keluarga Anda, anak istri. Supaya kalau Anda mau korupsi, itu Anda lihat fotonya itu. Tega nggak Anda memberi makan keluarga Anda dari uang korupsi? Coba Pak Prabowo berani buat seperti itu. Tulis di atas foto di meja-meja bupati itu, Pak, Ma, aku jangan dikasih makan dari uang korupsi. Mungkin itu bisa jauh mengurangi daripada Bapak merayu-rayu terus undang-undang perampasan aset nggak Bapak luluskan juga sampai sekarang. Ya, ini hari Jumat. Semoga semuanya ini bisa bermanfaat obrolan kita ini. Terima kasih. Kita masih tetap mendukung Pak Prabowo walaupun kadarnya mungkin tinggal 50%. Sorry Pak Prabowo, sorry. Jadi ini masukan supaya Bapak aware tentang hal-hal yang